Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengenal musuh merupakan bagian dari perlawanan terhadapnya. Bagi orang beriman, iblis dan setan merupakan musuh yang nyata. Sebagaimana firman Allah, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surah Yasin, 60. Lantas, siapakah iblis, jin dan setan itu? Kemudian, bagaimana pula perbedaannya? Mari kita simak penjelasan berikut yang saya rangkum dari berbagai sumber. Pertama, jin. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat fisik tertentu. Berbeda dengan jenis manusia atau malaikat, jin diciptakan dari bahan dasar api. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surah Ar-Rahman ayat 14-15. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal. 1. Jin memiliki akal dan nafsu. Sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. 2. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Oleh karena itu, ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada jin yang bodoh. Bahkan ada jin ahlu sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat. Sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaan dan kemampuan bisa kelihatan dan tidak. Makhluk ini dinamakan jin karena memiliki sifat ijtinan, yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Allah berfirman, sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf 27. Kedua, iblis. Siapakah iblis? Iblis dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata balasa yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikitpun, man la khairo, indah. Sebagian pakar bahasa Arab ada pula yang mengatakan diambil dari kata ablasa yang berarti putus asa. Hal ini dimaksudkan karena iblis telah berputus asa dari rahmat Allah. Menurut riwayat, dahulu iblis bernama Nail atau sebagian riwayat mengatakan Azazil. Setelah dikutuk Allah, ia dipanggil dengan nama iblis. Jadi, iblis merupakan nama sesosok makhluk. Ia adalah nenek moyang dari bangsa jin. Sebagaimana Adam merupakan nenek moyang umat manusia. Seperti jin yang lain, iblis diciptakan Allah dari nyala api. Sebagaimana firman Allah. Apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam, ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf 12. Jadi, iblis sebangsa dengan jin sebagaimana firman Allah. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Dahulu, makhluk yang sebelumnya bernama Nail atau Azazil ini sebenarnya makhluk yang paling saleh di antara para malaikat. Secara penciptaan, ia lebih mulia dari malaikat yang hanya diciptakan dari cahaya. Sedangkan ia diciptakan dari biang cahaya itu, yakni api. Ketika Allah mengatakan, ada di antara makhluknya yang akan menjadi iblis, seluruh malaikat meminta kepada Nail agar didoakan tidak dijadikan Allah menjadi iblis. Ia mendoakan seluruh malaikat, namun lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya, dirinya lah yang ternyata menjadi iblis. Nail inilah yang dilaknat dan diusir dari surga karena membangkang kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah 34. Setelah dilaknat, ia diberi nama iblis. Ia berdoa agar dipanjangkan umur untuk bisa menyesatkan manusia. Jadi,
Hingga saat ini iblis masih terus eksis bersama anak keturunannya untuk menyesatkan umat manusia. Ketiga, setan. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus kita pegang, jin itu makhluk dan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Alamul Jinni Wasyayatin. Halaman 16. Dinamakan setan dari kata syutun yang artinya jauh. Karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Mujam Al-Wasit. Kembali pada keterangan sebelumnya. Karena setan itu sifat maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah menjelaskan sifat-sifat setan, setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Quran Surah An-Nas 6. Itulah perbedaan antara jin, iblis dan setan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.